Saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Ya, nama saya Tina Agustina, biasa dipanggil dengan Ibu Tina. Ya, dan saat ini saya berjemaat di Gemit Paulus Kupang. Ya, dan saya pelayanannya di Yayasan Patuhonis Kupang. Ya, pelayanan yayasan interdenominasi. Saya pelayan di yayasan ini. Dan itu perkenalan secara singkatnya, dan saya rindu bagian berkat firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 19. Ayat bagian firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca, dan kalau kita dari dulu sekolah minggu pasti sering membaca bagian firman Tuhan ini. Dari Lukas pasal 19, Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya, Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, Sakeus. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membacakan ayatnya yang genap. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang keras dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia, yaitu setiap kita yang mendengar dan yang melakukannya. Ya, jadi kalau kita hanya mendengar saja, itu tidak berbahagia. Ya, tetapi orang yang berbahagia itu yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Kita amin itu. Ya, amin. Ya, dari bagian firman Tuhan ini saya membawa kepada satu tema bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan seisi rumah. Ya, saya yakin dan percaya setiap doa dari setiap orang-orang percaya, ya, bahwa seisi rumahnya bertobat. Ya, saya percaya doa setiap orang-orang Kristen dimanapun berada, seisi rumahnya hidup sungguh dengan Tuhan. Ya, kenapa? Karena kita banyak jumpai, kalau biasa di gereja itu kalau nggak mamanya sendiri atau papanya sendiri, ya, tapi memang ada juga yang suami istri bersama dengan anak-anaknya pergi ke gereja. Ya, nah, lewat bagian firman Tuhan ini, kalau berbicara tentang Sakeus, apa yang kita ingat? Kan ini cerita dari ya, kalau kita ingat Sakeus, kita ingat tentang apa? Badannya yang pendek. Ya, pasti kalau kita tanya tentang Sakeus, tentang badannya yang pendek, terus dia naik ke atas pohon ara. Ya, nah, tapi pada saat ini saya melihat beberapa hal yang berbicara tentang Sakeus ini. Yang pertama, saya melihat siapakah Sakeus itu. Ya, memang kalau biasa kita tahu Sakeus itu adalah orang yang badannya pendek. Ya, tetapi dari bagian firman Tuhan tadi jelas katakan di dalam ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ya, jadi yang saya pertama lihat yaitu apa? Siapakah Sakeus? Ya, Sakeus adalah seorang pemungut cukai. Ya, tetapi dia bukan stafnya. Tetapi dia seorang apa? Seorang kepala. Berarti apa? Seorang pemimpin, seorang yang hebat. Ya. Nah,
Tetapi kalau kita baca nanti juga akan penjelasan tersendiri. Banyak orang yang tidak suka. Kenapa? Karena kepala pemungut cukai pada saat itu kita tahu bahwa orang Yahudi pada saat itu mereka ada dalam jajahan orang Roma. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa Sakeus ini bekerja untuk orang Romawi. Ya, sehingga apa? Sehingga bagi mereka ini pengkhianat bangsa. Ya, sehingga Sakeus tidak disuka. Dan bukan itu saja, ya. Di dalam menjalankan tugasnya juga, ya, Sakeus suka apa? Suka menarik. Ini kan pemungut cukai dikatakan saat itu orang pajak. Ya, berarti apa? Suka memungut cukai itu memungut lebih daripada yang seharusnya. Pasti semua orang akan tidak suka. Ya. Nah, jadi siapakah Sakeus? Sakeus seorang kepala pemungut cukai. Ya, tetapi luar biasanya yang saya lihat yang kedua yang di sini, ya, setelah kita tahu siapakah Sakeus, yang kedua kita melihat, ya, apa yang dilakukan Sakeus. Ya, pada saat Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, kita tahu, ya, dimanapun Tuhan Yesus berada, pasti apa? Pasti orang banyak datang. Pasti banyak orang yang berbondong-bondong melihat Tuhan Yesus. Ya, termasuk si Sakeus ini. Ya, dia mau melihat Tuhan Yesus orang yang seperti apa. Nah, saat saya baca bagian firman Tuhan ini dan mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya tertarik di situ dikatakan, maka berlarilah ia, ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, jadi yang saya melihat di sini Sakeus seperti ini, karena dia mau melihat Tuhan Yesus. Dia tidak melihat status dirinya. Dia seorang kepala pemungut cukai. Tetapi apa? Tetapi karena dia mau melihat Tuhan Yesus, sehingga apa? Dia lari lebih mendahului orang banyak. Dan dia apa? Dia naik ke atas pohon, dikatakan tadi. Nah, perlu kita garis bawahi. Dia tidak melihat status dirinya. Ya. Tetapi apa? Kerinduan di dalam hatinya yang sangat besar mau melihat Tuhan Yesus. Ya, sehingga apa? Dia tidak mau peduli dia ini seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai, seorang bos, seorang pimpinan, tetapi mau melihat Tuhan Yesus. Terus kemudian juga apa? Dia kan orang tua. Ya, yang kita tahu yang biasa naik ke atas pohon yaitu anak-anak. Ya, tetapi Sakeus luar biasa karena mau melihat Tuhan Yesus. Ya. Jadi saya melihat kerinduan orang yang besar mau menjumpai Tuhan Yesus. Ya, kita perlu belajar dari Sakeus. Ya, kalau dulu, sekarang KPI sudah mulai berkurang sejak pandemi itu. Ya, terkadang orang, ya, banyak kalau ada KPI diadakan atau KKR, ya, banyak orang berbondong-bondong pergi kalau apa? Kalau ada mujizat, tetapi kalau tentang pengajaran, tetapi kalau tentang penggalian firman Tuhan, mungkin tidak banyak. Ya. Tetapi kita lihat bagian firman Tuhan ini, kembali pada bagian firman Tuhan ini, Sakeus memiliki kerinduan yang besar. Ya. Sehingga apa? Sehingga pada saat Tuhan Yesus melewati tempat itu, apa yang Tuhan Yesus katakan di situ? Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi yang saya melihat di sini, bagaimana respon Tuhan Yesus saat melihat Sakeus. Ya, saat Tuhan Yesus melewati pohon itu, Sakeus, Tuhan katakan apa? Sakeus, aku harus menumpang ke rumahmu. Jadi maksudnya apa? Di sini betul-betul Tuhan Yesus melihat hati daripada Sakeus. Ya, sekalipun kita lihat ada di situ ayat yang selanjutnya dikatakan ada orang-orang bersungut-sungut. Ya, bahkan orang katakan dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi apa? Tetapi Tuhan Yesus tetap datang. Kenapa Tuhan Yesus tetap datang ke rumah Sakeus? Karena Tuhan melihat hati dari Tuhan lihat dari hati Sakeus. Tuhan melihat kerinduan hati daripada Sakeus. Padahal ada banyak orang yang saat itu mengerumuni Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Tuhan Yesus ke rumah Sakeus? Karena Tuhan tahu hati Sakeus.
Ya, bagian firman Tuhan ini mengingatkan kita pada saat Tuhan menyuruh Samuel untuk memilih penggantinya Daud. Ya, saya rindu mari kita buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16. 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-6 dan ke-7. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai ke-7 saya akan membacakannya untuk kita pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depan menjadi seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah, saya minta maaf, ayat 6 sampai 7, 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, jadi pada saat itu Tuhan lihat hati Sakeus. Ada banyak orang yang mengikuti, tetapi Tuhan mau menumpang ke rumah Sakeus. Sakeus yang dicap sebagai orang yang berdosa, tetapi Tuhan mau datang ke rumah Sakeus. Kenapa? Karena Tuhan melihat hati. Kita manusia melihat orang di depan mata kita, karena kita terbatas. Tetapi Tuhan melihat hati. Ya, demikian juga Tuhan melihat daripada hati Sakeus. Tuhan tahu hati Sakeus. Ya, sehingga apa? Akhirnya Tuhan Yesus menumpang ke rumah Sakeus. Dan di sini kita melihat di dalam ayatnya yang ke-9 Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sekali kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, jadi luar biasa apa? Keselamatan terjadi di rumah Sakeus. Kenapa? Karena Tuhan lihat hatinya Sakeus. Ya, karena Tuhan tahu kerinduan hati Sakeus, dan akhirnya apa? Seisi rumahnya diselamatkan. Saya percaya ini doa kita. Ya, saya percaya ini kerinduan setiap kita. Seperti saya katakan awal tadi, kita rindu bahwa seisi rumah kita itu diselamatkan oleh Tuhan, sebagaimana Sakeus ini. Ya. Dan kita lihat bukan itu saja. Ya, setelah Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan seisi keluarga Sakeus. Ya, apa yang terjadi dengan Sakeus? Ya, apa yang terjadi dengan Sakeus? Di situ dikatakan sangat jelas sekali. Sakeus katakan, kita kembali ayatnya yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi apa? Setelah Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, kita lihat, yaitu apa? Hartanya juga bertobat. Jadi maksudnya apa? Pada saat itu Sakeus katakan apa? Setelah Tuhan Yesus datang kepada Sakeus, ya, Tuhan, setengah ya akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya aku dapati ya bahwa ada orang yang sudah aku peras, Tuhan, dia katakan apa? 4 kali lipat aku kembalikan. Coba kita bandingkan sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19. Matius pasalnya yang ke-19 tentang orang muda yang kaya. Ini bukan masalah kayanya, tetapi kita melihat apa di sini faktornya. Saya baca Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 26.
Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jawaban orang muda, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Kita bandingkan tadi Sakeus. Ya, setelah Sakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, dia tidak menyayangkan hartanya. Ya, kita bandingkan dengan orang kaya ini, anak muda. Luar biasanya, dia melakukan semua hukum Taurat. Dikatakan tidak membunuh, tidak berdusta, ya, tidak berzina. Dia katakan itu dia lakukan. Tapi waktu Tuhan katakan, "Jualah segala milikmu dan bagikanlah kepada orang miskin," ya, supaya apa? "Maka engkau akan beroleh harta-harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Tetapi orang muda kaya ini apa? Dia masih tidak ikhlas. Ya, padahal jelas Tuhan katakan, surga diberikan, mari ikutlah aku. Ya, tetapi orang muda ini apa? Masih berat dengan hartanya. Kita bandingkan tadi dengan Sakeus. Pada saat itu Sakeus katakan memberikan semuanya. Ya, jadi pembelajaran berharga di sini kita belajar. Ya, bahwa keselamatan itu, ya, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya, pasti apa? Kan kita tahu orang dikatakan bertobat terlihat dari buahnya. Ya, Sakeus pada saat itu setelah Tuhan datang ke rumahnya apa? Langsung luar biasa memberikan segala sesuatunya, apa yang selama ini buat orang rugi dia mau kembalikan. Ya. Dan di sini kita melihat bahwa apa? Ya, belajar dari orang kaya anak muda tadi juga dengan Sakeus. Ya, terkadang orang mungkin dikatakan dia sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi terkadang sulit untuk memberi pekerjaan Tuhan. Ya, tadi orang muda kan sudah melakukan semuanya. Ya, tapi hartanya sangat sulit sekali. Ya, nah sekarang saya melihat kepada sisi orang banyak itu. Ya, saya baca di dalam ayatnya yang ke-5, ketika di dalam ayatnya yang ke-7. "Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa." Ya, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya, di sini apa? Orang banyak itu melihat bahwa apa? Tuhan kenapa ke rumah orang berdosa? Ya, kita ingat kalau berbicara di dalam Matius tentang hal menghakimi, penghakiman itu adalah haknya siapa? Haknya Tuhan. Ya, tapi kita melihat orang-orang banyak ini. Ya, tetapi Tuhan katakan itu ayat yang ke-10, ya, "Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tuhan jelaskan kepada mereka. Ya,
Orang-orang bersungut, ya. Orang-orang seperti yang menyalahkan Tuhan. Kenapa? Ya, karena seperti saya katakan tadi, karena mereka sudah tidak suka dengan Sakeus, dengan apa yang dilakukannya selama ini. Ya, sehingga hal baik yang Sakeus mau lakukan, mau datang kepada Tuhan, mereka tidak suka. Ya, kenapa? Karena mereka melihat yang di belakang. Ya, itulah kecenderungan kita manusia. Mudah melihat kelemahan orang lain, mudah mengingat kelemahan orang lain. Ya. Ketika kita belajar dari bagian firman Tuhan ini, Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Dan kita percaya bahwa dari bagian firman Tuhan kita diingatkan, ya, untuk kita tidak mudah menghakimi orang lain, ya, saat mereka jatuh dalam dosa mungkin. Ya, kenapa? Saya tertarik dalam Lukas pasalnya yang ke-15. Lukas 15 ayat yang ke-7. Lukas 15 ayat yang ke-7, bagian firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, demikianlah juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ya, dikatakan satu orang bertobat ada sukacita. Ya, Tuhan lihat hati orang banyak itu. Tuhan lebih memilih ke rumah Sakeus karena Tuhan lihat hati. Ya, jadi menjadi suatu perenungan dalam kehidupan ini. Dan saat saya melihat, merefleksikan untuk dalam diri saya secara pribadi, ya, kehidupan kerohanian kita seperti apa? Apakah kita yang dikatakan sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, tetapi kita cepat menghakimi orang lain? Ya, karena kecenderungan kita, ya saya katakan ya tidak ini ya, tapi kecenderungan kita termasuk saya yang berbicara, lebih cepat menilai orang pada saat dia jatuh, saat dia gagal. Ya, tetapi saat melihat orang berubah, kadang kita mungkin nggak ya dia bisa berubah, mungkin nggak ya. Kenapa? Karena dia sudah banyak menyakiti orang, dia sudah mengkhianati bangsa. Ya, mungkin tidak. Ya, tetapi dari belajar dari Sakeus, Tuhan lihat hati. Bukan haknya kita untuk menghakimi, oh dia orang berdosa, dia orang benar, tidak. Ya, karena Tuhan yang lihat hati. Karena ada satu bagian firman Tuhan katakan apa? Kan segala sesuatunya nanti yang kita lakukan, perbuat, kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, apapun yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita lakukan, itu yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ya, sehingga dari bagian firman Tuhan ini saya mau menyimpulkan, ya, yang pertama sebagaimana Efesus 2 ayat 8. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita ada apa-apa, tidak. Karena justru keberdosaan ini, saat ini kita masuk dalam minggu sengsara, kita siap untuk masuk Paskah. Ya, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, keselamatan itu anugerah Tuhan. Ya, kita bersyukur, ya, dan kita meyakini, ya, bahwa keselamatan Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Terus kemudian yang kedua, kita tahu bahwa apa, orang yang sudah bertobat, orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, sebagaimana Sakeus, ya, pasti ada buahnya. Ya, pasti ada buahnya. Ya. Makanya selalu dalam perbincangan kami hamba Tuhan kita katakan seperti ini. Orang kalau sudah bertobat, tapi kalau dia pelit itu pekerjaan Tuhan, ya itu ya bukan dipertanyakan, ya masing-masing lah. Kita tidak menghakimi. Tapi bagi saya kalau kita sudah hidup sungguh dengan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, kita nggak akan hitung-hitungan. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Kita tidak mau mudah menjadi seorang penghakim terhadap orang lain. Ya, karena firman Tuhan dalam Matius 7 katakan penghakiman itu adalah haknya Tuhan, bukan kita. Ya, karena kita tidak lebih baik daripada orang lain. Ya, kita tidak lebih baik daripada orang lain. Karena bagian firman Tuhan ini boleh memberkati kita, boleh menolong kita, ya,
Untuk kita hidup lebih serius, hidup sungguh dengan Tuhan. Dan kita mau punya kerinduan hati, mau datang kepada Tuhan sebagaimana Sakius, tanpa memandang siapa dirinya, kestatusan dirinya, tidak, tetapi hatinya melekat kepada Tuhan, mau hidup sungguh dengan Tuhan. Ya, itu yang kita mau ada di dalam hidup kita. Dan kira bagian firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti berkata-kata, namun hamba percaya Roh yang Kudus yang akan memberikan pengertian bagi setiap kami. Kami sungguh yakin dan percaya kasih karunia-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Untuk itu ya Bapa, tolong kami untuk kami senantiasa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap harinya. Dan di atas segalanya kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.